Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bintang Alfi Alia Ratman dalam project UAS AI Part 2. Oke, pada video yang kedua ini saya akan membuat tutorial cara membuat dataset analisis sentimen dengan menggunakan RapidMiner. Langsung saja kita lihat tutorialnya. Oke, jadi langkah pertama dalam membuat dataset analisis sentimen dengan menggunakan RapidMiner, pertama kita ke operator, lalu kita search read CSV, lalu drag ke bagian proses. Nah, jadi read CSV ini berfungsi untuk membaca file yang kemarin kita kumpulkan di video pertama sebelumnya. Setelah itu kita klik 2 kali pada bagian read CSV. Jadi di sini teman-teman tinggal mencari file yang dibuat kemarin. Jika sudah ditemukan, maka teman-teman tinggal klik next, lalu next lagi, dan terakhir klik finish. Setelah ini kita akan membuat subproses. Nah, di dalam subproses ini terdapat kumpulan proses-proses yang nantinya akan membuat si data ini menjadi lebih rapih lagi. Caranya yaitu dengan ke operator, selalu kita search subproses. Setelah itu tinggal kita drag lagi ke bagian proses. Setelah itu kita klik bagian subprosesnya. Nah, di dalam subproses ini yang merupakan kumpulan proses-proses lagi agar data yang kita kumpulkan kemarin ini dapat lebih rapih lagi. Kita ke operator, selalu kita search replace, kemudian drag ke bagian subproses tersebut. Setelah itu kita sambungkan dan pastikan di titik sambungan itu tidak terdapat yang berwarna merah. Yang pertama ini kita akan replace RT, tinggal klik saja lalu di parameters, atribut filter type-nya ubah dari all menjadi single dan atributnya dirubah menjadi text. Nah, di replace what-nya ini kita ketikkan RT spasi. Setelah itu kita running. Nah, di sini sudah terlihat retweet-nya sudah terhapus ya teman-teman. Kembali ke desain lagi. Nah, agar memudahkan teman-teman membedakannya, di sini teman-teman tinggal rename aja dengan klik kanan. Setelah itu kita drag kembali replace. Nah, yang kedua ini kita akan menghapus URL 1. Nah, di sini kita rename dulu menjadi replace URL 1. Klik kanan dan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Replace what-nya kita tuliskan https bintang tanda tanya spasi. Lalu running. Nah, ini dia hasil dari replace URL 1. Selanjutnya kita kembali ke desain. Nah, yang ketiga ini kita akan menghapus replace URL 2. Kita rename dulu. Lalu kita sambungkan. Setelah itu di parameters lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dan replace what-nya kita ketikkan https bintang tanda tanya. Lalu running. Dan ini adalah hasil dari replace URL 2. Kembali lagi ke desain, selanjutnya kita akan mereplace hashtag. Drag kembali replace-nya, lalu sambungkan lagi dan kita rename. Di parameters kita lakukan hal yang sama. Dan replace what-nya kita masukkan pagar bintang tanda tanya spasi. Lalu running kembali. Dan ini adalah hasil dari replace hashtag. Kembali lagi ke desain. Selanjutnya kita akan replace mention. Drag kembali replace-nya.
dan kita rename menjadi replace mention. Lalu kita sambungkan kembali. Setelah itu di parameters lakukan hal yang sama seperti tadi, dan replace word-nya kita ketikkan mention titik bintang tanda tanya spasi. Nah, setelah itu running kembali, dan ini adalah hasil dari replace mention tadi. Kembali lagi ke desain. Selanjutnya kita akan mereplace simbol. Drag lagi replace-nya, lalu kita rename terlebih dahulu. Setelah itu di parameters lakukan hal yang sama, dan replace word-nya teman-teman masukkan seperti yang ada di video, dan pastikan ketika mereplace word simbol ini menggunakan kurung siku, dan kita running. Dan ini adalah hasil dari replace simbol tadi. Kembali lagi ke desain. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan menghapus spasi-spasi yang tidak perlu. Caranya yaitu dengan ke operator, lalu kita search trim. Jadi trim ini berfungsi untuk menghapus spasi-spasi yang tidak diperlukan. Tinggal di drag saja, lalu running. Dan ini adalah hasil dari trim tadi. Nah teman-teman, tahapan dari subproses ini sudah selesai. Selanjutnya kita kembali lagi ke proses. Langkah selanjutnya di operators kita search filter example. Kita drag dan kita sambungkan. Pada filter example-nya kita klik. Pada bagian kolom kedua kita rubah menjadi is not missing. Dan klik OK, dan kita running. Ini dia hasil dari filter example yang kita lakukan tadi. Di sini datanya menjadi lebih rapih lagi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kembali lagi ke desain. Tahap selanjutnya yaitu kita akan menghapus data yang double atau yang ganda dengan cara ke operator, lalu ketik remove duplicates, lalu langsung saja di drag ke proses, lalu tinggal kita sambungkan. Nah setelah itu remove duplicate ini di parametersnya kita rubah dari all ke single dan atributnya text. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman simpan file yang telah dirapikan itu ke operators, lalu ketikkan write CSV. Tinggal drag saja, lalu klik 2 kali pada write CSV. Nah nanti teman-teman simpan filenya mau disimpan di mana. Saya disimpan ke file yang sama seperti kemarin. Setelah itu klik open. Setelah itu teman-teman tinggal running saja, dan inilah hasil dari proses kedua ini ya teman-teman. Setelah itu teman-teman tinggal ke file saja. Nah nanti di file tersebut teman-teman tinggal tuliskan sentimen negatif atau positif yang terdapat pada pernyataan dari teks tersebut. Nah teman-teman, jadi beginilah hasil dari proses kedua tadi. Nah selanjutnya kita akan memasukkan sentimen dari pernyataan teks ini. Di sini saya akan memasukkan kurang lebih 300 sentimen positif negatif dari pernyataan yang ada. Tapi lebih disarankan lebih banyak lebih baik agar machine learning itu nantinya dapat belajar dengan baik juga. Nah, jadi begitulah teman-teman cara membuat dataset analisis sentimen dengan menggunakan RapidMiner.
Sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. See you on the next video part 3 ya teman-teman. Dadah.